Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Vinatronic Channel. Baik teman-teman, kita lanjut ya step by step merancang sistem panel PLTS. Step yang ketiga. Oke, kali ini saya akan ulas sedikit tentang jenis-jenis beban ya, yaitu jenis-jenis beban di kelistrikan. Saya nggak ngulas secara detail ya, nanti mungkin ada bahasan sendiri di lain video ya. Jadi ini hanya untuk sekedar tahu aja kita. Yang pertama adalah beban resistif atau tahanan, yaitu beban listrik yang di dalamnya mengandung unsur atau komponen resistor ya atau tahanan murni. Seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah contohnya ya. Ini lampu pijar, pemanas air dan seterusnya. Dan semua peralatan listrik yang mengandung elemen pemanas ini termasuk dikategorikan beban resistif atau tahanan. Kemudian ini ya contoh fotonya ya, ini teman-teman. Ini contoh foto untuk beban resistif. Oke, lanjut ya. Yang kedua adalah beban induktif. Apa itu beban induktif? Kita lihat. Semua peralatan yang mengandung kumparan atau lilitan, ini adalah beban induktif. Ini teman-teman ya. Seperti itu. Contohnya apa ya, ini pompa air, kipas angin, mesin las, trafo, induktor dan seterusnya ya, sampai AC sampai coil kontaktor itu termasuk di beban induktif ini jenisnya. Seperti itu teman-teman. Ini adalah contoh-contoh bebannya ya. Ada pompa, AC, trafo dan seterusnya. Ini gambar-gambar ini termasuk di kategori beban induktif. Jadi jenis beban yang kedua ya. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah beban kapasitif. Apa itu? Beban listrik yang mengandung komponen kapasitor ya. Ini ada di kapasitor bank, kemudian peralatan elektronik kayak laptop, LED TV, charger HP, itu juga dimasukkan dalam kategori beban kapasitif ini teman-teman. Jadi beban-beban yang mengandung unsur kapasitor kayak ini contohnya ya, ada di rangkaian elektronik maupun di motor listrik juga ada, atau di kapasitor bank ini contohnya ya teman-teman ya, kelihatan. Oke teman-teman, kalau kita lihat ya dari beban-beban yang kita tentukan atau kita punyai di step yang pertama, kita memiliki lampu LED, kipas angin, pompa air, televisi, setrika. Kalau dilihat dari jenis bebannya, ini adalah beban campuran ya. Ada beban resistif, ada beban mungkin induktif, kapasitif, induktif dan seterusnya teman-teman ya. Jadi beban-beban yang di step 1 yang kita punya adalah beban campuran, mulai dari induktif sampai kapasitif dan resistif teman-teman ya. Jadi di step ini kita tentukan bahwa beban yang kita punyai adalah beban campuran ini teman-teman. Jadi kita tentukan aja beban yang kita punyai atau di step 1 adalah beban campuran. Jadi di step yang ketiga ini adalah kita menentukan atau memilah jenis-jenis beban yang kita punyai. Seperti itu tadi teman-teman, ulasannya adalah di beban resistif, induktif maupun kapasitif tadi ya. Sekali lagi, jadi menentukan atau memilah jenis beban. Dan lah, ini ada dannya, kita lihat. Ini menentukan jenis inverternya ini teman-teman ya, seperti itu. Jadi dari beban-beban tadi kita bisa menentukan jenis inverternya. Seperti apa? Ketika kita punya beban campuran atau unsur induktif, jadi beban campuran atau unsur induktif, beban campuran ini bisa resistif, induktif, kapasitif, atau beban unsur induktif, maka kita memilih inverter yang pure sine wave. Ini contohnya ya. Jadi inverter pure sine wave ini gelombang listriknya adalah
murni sinusoida seperti gelombang listrik dari keluaran generator maupun listrik PLN. Jadi ini teman-teman. Jadi ini kelihatan juga ya kalau misalnya inverter perusahaan wave itu biasanya berat karena ada kumparan-kumparan di dalamnya ya, sehingga menghasilkan gelombang yang lebih murni ya, seperti gelombang daripada sumber listrik PLN maupun generator. Itu teman-teman ya. Kemudian yang kedua, bila beban kita adalah beban resistif dan kapasitif, sekali lagi, beban kita adalah resistif dan kapasitif, maka kita memilih inverter modified wave ini, teman-teman. Jadi beban resistif, kapasitif berarti modified wave. Beban campuran yang ada unsur induktifnya atau beban campuran atau induktif saja langsung pulse sine wave. Ini contohnya ya teman-teman ya, contoh inverter modified wave. Jadi ini gelombangnya gelombang modifikasi sine wave, artinya modified sine wave itu maksudnya gelombangnya persegi, ini yang merah nih ya, merah. Nah ini teman-teman. Jadi kalau beban resistif maupun kapasitif bisa menggunakan inverter modified wave seperti itu. Oke, lanjut ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang saya sampaikan ya tentang step by step merancang sistem PLTS. Step yang ketiga, jadi tadi menentukan jenis beban dan jenis inverter. Itu teman-teman, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ikutin terus ya, nanti berlanjut ke video step by step merancang sistem panel PLTS, step yang keempat. Terima kasih.